Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 1 bulan kemudian, ini adalah hutan hitam tanpa ujung yang terlihat. Melihat ke depan, angin menderu dan gelombang pepohonan penghamburan dari langit yang jauh dan menghilang di ujung pandangan. Ruangan di atas hutan tiba-tiba beriak dan lorong gelap perlahan muncul. 2 sosok melesat keluar dari lorong itu dan mendarat di atas hutan. Mereka benar-benar menjatuhkan kami secara acak di suatu tempat di benua naga hitam. Seorang pria tertawa getir. Mendengar ini, wanita cantik di seberangnya menutup mulutnya sambil tersenyum dengan sedikit rasa lelah di wajahnya. Kedua orang ini tentu saja adalah Chu Guangsheng dan Liu Fei yang telah datang jauh-jauh ke sini. Setelah perjalanan selama sebulan, mereka akhirnya menginjakkan kaki di benua dewa dan iblis. Di mana ini? Tanya Liu Fei sambil melihat sekeliling. Pohon-pohon hitam tua di sini tingginya ratusan kaki, dengan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun. Hawa dingin berhembus ke arah mereka, membuat mereka tertekan tanpa alasan. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Meski dia sangat akrab dengan benua dewa dan iblis di kehidupan sebelumnya, tapi di hutan belantara benua dewa dan iblis, dia tidak selalu dapat mengenali di mana dia berada. Bagaimanapun, benua dewa dan iblis ini adalah benua super, dan luasnya mungkin 5 atau 6 kali lipat dari benua Danhuo. Hutan ini mungkin agak tidak biasa. Mata Chu Guangsheng berkedip-kedip. Dengan indera spiritualnya yang tajam, dia samar-samar dapat merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat. Aura itu begitu kuat bahkan dia merasa sedikit takut. Berdasarkan level benua dewa dan iblis, seharusnya ada binatang spiritual di sini yang setara dengan ranah Yin Yang. Kita pergi dulu dari sini, kata Liu Fei pelan. Jika mereka tidak meninggalkan hutan, mereka tidak akan tahu di mana mereka berada. Chu Guangsheng mengangguk dan mereka berdua terbang keluar. Setengah hari telah berlalu dan Chu Guangsheng dan Liu Fei masih belum meninggalkan hutan hitam. Ukuran hutan ini agak luar di luar dugaan mereka. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Chu Guangsheng mendarat dan berkata dengan ekspresi agak serius. Hutan ini terlalu luas. Jika mereka berlarian secara acak seperti ini, mereka hanya akan membuang waktu. Liu Fei merasa tidak berdaya. Bagaimana formasi teleportasi itu bisa memindahkan mereka ke tempat yang bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ada seseorang? Ekspresi Chu Guangsheng tiba-tiba berubah. Matanya menatap tajam ke kiri. Dan dia berteriak dengan suara rendah. Liu Fei tertegun lalu bertanya, ada berapa orang? Mereka tidak kuat. Ada sekitar 12 orang. Chu Guangsheng memejamkan matanya. Kalau begitu, kita bisa bertanya arah daripada hanya berputar-putar di sini, kata Liu Fei sambil tersenyum. Chu Guangsheng mengangguk saat menatapnya, lalu berbalik dan berjalan ke kiri. Setengah jam kemudian, sekelompok pria dan wanita dengan pakaian berbeda muncul di hadapan mereka. Siapa? Saat belasan pemuda mendekat, seorang wanita berteriak dingin. Wanita itu memiliki tatapan mata yang dingin dan wajahnya yang tegas. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan tampak sangat garang. Chu Guangsheng berjalan mendekat dan membungkuk. Kami berdua tidak sengaja memasuki tempat ini dan tersesat. Kami hanya ingin bertanya jalan keluar. Wanita itu menatapnya dengan curiga. Lalu matanya tertuju pada Liu Fei dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Meskipun Liu Fei dapat menahan auranya, sebagai seorang wanita dia masih merasa agak heran. Bukan hanya dia, pria di belakangnya juga menatap Liu Fei seolah-olah tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ekspresi Chu Guangsheng tetap tidak berubah. Dia melangkah ringan dan menghalangi VR di belakangnya.
Melihatnya seperti ini, Liu Fei dan yang ada di belakangnya tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Dan senyuman tipis muncul di matanya seperti buah persik. Aku ingin tahu apakah Nona ini tahu jalan menuju kota Qianshan? Chu Guangsheng bertanya sambil tersenyum tipis. Wanita itu meliriknya dan berkata dengan nada dingin. Kota Qianshan berada di seberang hutan bulu hitam. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa pergi ke sana. Kenapa? Chu Guangsheng mengangkat alisnya. Hahaha, tentu saja karena terlalu berbahaya untuk menyeberangi hutan bulu hitam ini. Kecuali Anda adalah orang dengan kultivasi yang sangat tinggi. Mustahil untuk menerobos wilayah binatang buas roh yang kuat itu. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan mendekat saat berkata sambil tersenyum. Selagi dia berbicara, dia melirik ke arah Liu Fei sekilas. Dengan pandangan terkejut muncul di kedalaman matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu menawan. Wilayah binatang buas roh yang kuat? Chu Guangsheng bertanya dengan mata berbinar. Pemuda berbaju putih itu tertawa dan berkata, binatang roh itu sangat kuat, setara dengan Master Rana Yingyang yang seperti kita manusia. Itu benar? Hati Chu Guangsheng langsung tergerak. Tebakan sebelumnya memang benar, ada binatang roh Rana Yingyang yang tersembunyi di hutan ini. Apakah ada cara untuk menghindari makhluk-makhluk roh ini? Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Selama aku pergi ke sini ke kota Qianshan, kamu harus melewati wilayah binatang buas itu. Mendengar ini, Chu Guangsheng dan Liu Fei saling memandang. Tampaknya, jika mereka ingin melewati hutan bulu hitam ini, mereka harus berhadapan dengan orang-orang kuat di Rana Yingyang. Pemuda berbaju putih itu melirik mereka berdua dan berkata, jika kalian benar-benar ingin melewati hutan bulu hitam, kami dapat mengantar kalian ke sana. Namun, apakah kalian dapat melewati wilayah binatang buas itu atau tidak? Itu tergantung pada keberuntungan kalian. Maaf atas masalah ini, Chu Guangsheng membungkuk. Tidak apa-apa. Ini hanya sedang dalam perjalanan. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya. Saudaraku, kita di sini untuk memburu harimau pemakan api. Mungkin bukan ide yang baik untuk membawa mereka. Seorang pemuda berpakaian ungu datang, mengerutkan kening pada Chu Guangsheng dan Liu Fei. Tidak apa-apa. Pemuda berbaju putih itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tenang saja. Kami satu-satunya yang bisa menghadapi harimau pemakan api. Nyawa kalian tidak akan terancam. Chu Guangsheng hanya tersenyum, lalu membungkuk sedikit saat berkata, terima kasih banyak. Mendengar ini, Liu Fei diam-diam melengkungkan bibir merahnya. Harimau pemakan api adalah binatang spiritual, bahkan saat dewasa. Hanya setara dengan tingkat ke-7 Rana Zotian manusia. Dengan kekuatan orang ini, bahkan jika 10 dari mereka datang, mereka mungkin tidak dapat menyentuh selai rambut pun. Pemuda berpakaian ungu itu mendengus dingin saat menatap Chu Guangsheng dan Liu Fei dengan tidak puas. Jika saatnya tiba, kalian harus berusaha untuk tetap tinggal di belakang agar tidak menimbulkan masalah bagi kami. Tentu saja, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Melihat hal ini, pemuda berpakaian ungu itu mengabaikannya, lalu menoleh untuk melihat pemuda berpakaian putih dan wanita itu. Kakak Hui Kiao, mari kita beristirahat di sini hari ini. Setelah kita cukup beristirahat, kita akan pergi berburu harimau pemakan api besok. Wanita dan pemuda berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, seperti yang kamu katakan. Sekarang sudah larut, dan ini saat yang tepat untuk beristirahat. Melihat bahwa keduanya setuju, pemuda berpakaian ungu itu menoleh ke Chu Guangsheng dan Liu Fei dengan ekspresi arogan di wajahnya, lalu berkata dengan sombong, hutan bulu hitam ini sangat berbahaya. Cobalah untuk tinggal bersama kami di malam hari. Jika kamu berkeliaran dengan gegabah, kamu hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Chu Guangsheng mengerutkan kening, tetapi tidak mengungkapkan apapun.
Bersama dengan Liu Fei, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Mereka perlu bergegas ke kota Qianshan sesegera mungkin untuk menentukan rencana perjalanan berikutnya. Jadi tidak perlu berdebat dengan pemuda berbaju ungu itu. Saat malam tiba, hutan bulu hitam menjadi semakin menindas. Aura ganas yang berasal dari binatang buas diam-diam meresap ke udara, menyebabkan semua orang tidak lengah. Seiring dengan semakin eratnya hubungan, Cuku Aseng juga mengetahui identitas para pria dan wanita ini. Mereka berasal dari kekuatan yang disebut golongan darah besi. Golongan darah besi adalah pasukan yang terkenal di sekitar hutan bulu hitam. Banyak orang kuat datang ke sini dengan harapan untuk bergabung dengannya. Wanita yang mengenakan pakaian ketat berwarna hitam itu bernama Kue Hui Keo, putri pemimpin golongan darah besi. Pemuda berpakaian putih itu bernama Feng Huanyi. Bahkan, bakatnya adalah yang terbaik di seluruh golongan darah besi. Adapun pemuda sombong berbaju ungu, dia adalah adik laki-laki Feng Huanyi bernama Feng Yanli. Mengandalkan status saudaranya di golongan darah besi, dia selalu memandang rendah anak muda lainnya dari generasi yang lebih muda. Tentu saja, kecuali Gu Heo. Bagaimanapun, wanita ini adalah putri pemimpin golongan darah besi. Tidak peduli seberapa sombongnya Feng Yanli, dia tidak akan menahan diri di depannya. Namun, semakin banyak waktu mereka habiskan bersama, Cuku Aseng menjadi kurang waspada. Meskipun para anggota golongan darah besi ini tidak sombong, tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah orang yang jahat. Begitu terjadi kegangguan, mereka dilindungi sebagai kelompok yang paling lemah. Cuku Aseng merasa sedikit geli dan tak berdaya tentang ini. Sejujurnya, dia sudah merasakan hal ini yang membuat golongan darah besi gelisah, dan dia tidak dapat mengancam mereka. Namun secara keseluruhan, mereka beruntung. Mengingat kepribadian para anggota golongan darah besi ini, mereka harus dibawa ke wilayah binatang roh Rana Yin Yang. Dengan cara ini, selama mereka berhasil melewati wilayah binatang roh, mereka akan dapat meninggalkan hutan bulu hitam dan sampai di kota Seribu Luka. Malam berlalu dalam keheningan. Kegelapan di kejauhan berangsur-angsur menghilang, dan seberkas cahaya fajar menyinari bumi, mengusir sebagian besar hawa dingin. Tepat ketika semua orang sedang bersantai, geraman rendah tiba-tiba terdengar, dan nafas yang dahsyat menyerbu ke arah mereka. Ekspresi para anggota golongan darah besi menjadi tegang dan saat mereka melihat ke depan, hanya untuk melihat makhluk roh berwarna biru es muncul tidak jauh dari mereka. Kera roh es. Wajah cantik Gu Hoekyo langsung berubah. Kera roh dengan duri es di sekujur tubuhnya. Ini adalah binatang roh yang sangat kuat. Begitu mencapai usia dewasa, bahkan praktisi tingkat ke-6 Rana Zotian akan pusing saat bertemu dengannya. Kamu tetap di sini? Aku akan pergi mengurusnya. Teriak Gue Huekyong dengan sungguh-sungguh. Saudara Huekyo, hati-hati, kata pria dan wanita dari golongan darah besi. Gu Huekyo mengangguk dan berjalan menuju kera roh es. Melihat seseorang mendekat, kera roh es itu menepuk dadanya lalu meraung terus-menerus. Gelombang udara dingin menyerbu masuk, menyebabkan tanah di sekitarnya membeku secara bertahap. Kau tidak perlu membantu. Liu Fei bertanya kepada Cuku Aseng. Cuku Aseng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya mampu menghadapi kera roh es ini. Sebelum menerobos ke Rana Yin Yang atau mencapai tingkat kekuatan spiritual tingkat ke-5, dia berusaha untuk tidak mengungkapkan identitasnya agar tidak menarik perhatian orang-orang dari istana iblis dan dewa. Meskipun kemungkinan terjadi hal ini sangatlah kecil, sekali hal itu terjadi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan seluruh istana dewa dan iblis. Jadi karena kekhawatiran ini, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya kecuali benar-benar diperlukan. Saat dia sedang berpikir, kera roh es sudah melesat keluar sambil mengaum. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang bumi dan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Cari roh Gyo, wajah Gu Kyo tampak serius.
Dia melambaikan tangannya Kionya dan kemudian menunjuk. Cahaya putih berkumpul bersama, menyebabkan salah satu jarinya dengan cepat berubah menjadi warna kristal. Dan dia menunjuk ke arah tinju kera roh es itu. Tinju besar itu bertabrakan dengan jari Kyo, dan hawa dingin menyapu keluar, menyebabkan ekspresi kesakitan muncul di wajah Gu Qiao. Tak lama kemudian, erangan terendam keluar dari tenggorokannya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kera roh es ini tampak telah mengalami beberapa perubahan. Kekuatannya jauh melebihi kera roh es biasa. Cu Guangsheng melirik situasi lalu berkata dengan lembut. Matanya berbinar-binar, jari-jarinya sedikit gemetar, dan sebuah kekuatan mental tak kasat mata melesat keluar, langsung menembus pertahanan kera roh es itu dengan menyerbu kepalanya. Kera roh es yang tadinya tampak ganas, tiba-tiba mengeraskan tubuhnya yang besar, dan kekuatan dingin yang terpancar dari tubuhnya dengan cepat melemah secara drastis. Kekuatan kera roh es berukuran drastis, dan jari roh Kui Qiao langsung melepaskan tinjunya dan menuju ke dada kera roh es. Aliran darah menyembur keluar, dan jari-jari menancap ke tubuh kera roh es. Kekuatan dahsyat itu mengamuk langsung menghancurkan organ dalam tubuh kera roh es. Tubuh besar kera roh es jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kehidupan ini matanya benar-benar menghilang saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang langsung bersorak. Saudara Kui Qiao benar-benar hebat. Dia berhasil menyingkirkan kera roh es itu dengan sangat cepat. Lihat, dengan saudari Kui Qiao yang bertanggung jawab. Setidaknya kami bisa membantumu mencapai wilayah binatang buas itu dengan aman. Feng Yanli berkata dengan ekspresi bangga. Cu Guangsheng hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dasar orang picik. Feng Yanli mengerutkan bibirnya. Pertarungan yang sangat indah, tetapi anak ini bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Dia benar-benar berpikiran sempit. Dibandingkan dengan sorak-sorai dari golongan darah besi, Gu Qiao sedikit linglung pada saat ini. Dia tidak mengerti mengapa kera roh es yang datang ke arahnya dengan kekuatan yang begitu besar, tiba-tiba kehilangan begitu banyak kekuatan hingga dibunuh dengannya dengan satu gerakan. Mungkinkah kera roh es ini menderita beberapa luka dalam? Apakah kekuatan sebelumnya hanya untuk gertakan? Selain itu, Gu Qiao benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Dan karena langkah Cu Guangsheng sebelumnya terlalu rahasia, dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Qiao berhenti memikirkannya. Dia berjalan kembali dengan kakinya yang panjang dan indah, lalu berkata kepada para pemuda dari golongan dorat besi, singkirkan barang-barang yang berguna dari kera roh es ini. Baiklah saudari Kui Qiao, para pemuda itu mengangguk. Dia berlari beberapa langkah, dan setelah beberapa pekerjaan yang sibuk, dia menanggalkan semua barang yang berguna dari kera roh es. Kui Qiao merasa ragu di dalam hatinya ketika dia melewati Cu Guangsheng. Dia tanpa sadar meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Itu pasti ilusi, kan? Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya saat berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Mendengar ini, kelompok itu mengemasi barang-barang mereka dan menuju ke dalaman hutan bulu hitam. Dalam proses selanjutnya, kelompok itu menemui banyak binatang spiritual yang kuat. Jika beruntung, Anda dapat menghindarinya. Jika Anda tidak dapat beruntung, Anda hanya dapat mengambil tindakan untuk mengatasinya. Serbuan semacam ini terus berlanjut hingga hari ketiga. Ketika anggota golongan darah besi secara bertahap memperlambat langkah mereka, dan wajah serius setiap orang dipenuhi dengan ekspresi serius. Cu Guangsheng lalu mengangkat alisnya. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, mereka seharusnya sudah sampai di wilayah tempat harimau pemakan api beraksi. Terima kasih.